Shalom, apa kabar? Puji Tuhan teman-teman, tak terasa sudah hari Minggu lagi. Itu tandanya kita sekolah minggu. Jumpa lagi di Sekolah Minggu GMII Makedonia Jakarta. Mari kita memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Berikan kami hati yang fokus untuk mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mari kita memuji Tuhan untuk segala kasih-Nya kepada kita. Dengan pujian setinggi-tingginya langit. Dan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
ini kita akan membahas tentang sejarah mobil. Kata mobil merupakan kependekan dari automobil yang berasal dari bahasa Yunani yaitu autos, yang berarti sendiri, dan bahasa Latin mover yang artinya bergerak. Awal mula sejarah mobil di dunia merupakan proses yang cukup panjang karena mobil sendiri merupakan sebuah kendaraan yang terdiri dari berbagai komponen yang mendukung pengoperasiannya. Perkembangan mobil di dunia telah berkembang pesat pada zaman yang telah modern ini. Dari mobil di dunia yang berbahan bakar bensin, mobil di dunia dengan tenaga listrik, mobil di dunia menggunakan tenaga panas dan cahaya matahari atau tenaga surya. Begitu pula bentuk dari mobil itu sendiri dengan berbagai model serta variasi eksterior yang mewah dan interior yang elegan. Kecanggihan kelistrikan untuk perangkatnya pun ada yang dibuat dengan setelan komputerisasi, hingga tidak heran lagi harga mobil di dunia saat ini hingga miliaran rupiah. Sejarah mobil pertama di dunia dimulai pada tahun 1769. Seorang ilmuwan berkembang Perancis yaitu Nicolas J. Cugnot menciptakan sebuah kendaraan 3 roda dengan badan yang cukup besar dan digerakkan oleh mesin uap. Pada saat itu, Cugnot membuat mobil di dunia ini untuk keperluan mengangkut meriam dalam medan perang. Hasil ciptaannya ini belum dapat dikatakan sempurna karena masih sangat sederhana. Hasil karya Nicolas J. Cugnot membuat insinyur lain tertarik dan mengikuti jejaknya untuk membuat mobil di dunia. Seperti yang dilakukan oleh William Murdoch yang melakukan kerjasama dengan James Watt dari Inggris dalam menciptakan kendaraan sejenis bermesin uap pada tahun 1784. Lalu, ada juga beberapa ilmuwan lain yang menciptakan mobil di dunia sejenis bermesin uap seperti Richard Trevithick, Sir G. Gaarne yang pada tahun 1830. Mobil di dunia ciptaannya mampu melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Hingga menjelang akhir abad 19, kendaraan bermesin uap terus bermunculan. Walaupun mesin yang digunakan tersebut seringkali mengalami masalah karena meledak. Selain itu, mesin itu mempunyai suara yang lebih senyap dan tidak menghasilkan asap tebal yang mengganggu. Memasuki pertengahan abad ke-19, perkembangan mobil di dunia mulai berkembang pesat. Saat itu, para ilmuwan mulai merancang konsep kendaraan dengan mesin berbahan bakar lainnya. Di tahun 1860, seorang insinyur Prancis yaitu Joseph L. Lenoir berhasil membuat sebuah mesin dengan bahan bakar campuran antara batu bara, gas, serta udara atmosfer. Namun pada tahun 1886, seorang warga negara Jerman mempunyai pengembangan mobil di dunia dengan bahan bakar bensin. Sejarah ditemukan mobil di dunia pertama kali dengan bahan bakar bensin ini bernama Carl Benz. Sedangkan Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Stuttgart juga ikut mengembangkan mobil di dunia dengan bahan bakar bensin ini pada waktu yang hampir bersamaan. Pada tahun 1879, Carl Benz menyelesaikan penemuannya tersebut dan menjadi sejarah ditemukan mobil di dunia pertama kali yang dipatenkannya. Sebuah penemuan baru lagi yaitu mobil di dunia dengan model mesin 2 stroke akhirnya dipatenkan kepada George B. Selden pada tahun 1895. Sejarah ditemukan mobil di dunia pertama kali dengan model mesin yang spektakuler juga sempat menjadi sebuah terobosan bagi Bertha Benz pada tahun 1888. Dalam jangka waktu beberapa tahun, akhirnya beberapa model dan tipe mobil di dunia yaitu tenaga uap, listrik, dan bensin ini pada tahun tersebut mengalami persaingan. Diproduksinya mobil di dunia dengan skala besar dan harga terjangkau pada zaman tersebut tahun 1902 oleh Oldsmobile menjadi berkembang pesat. Kemudian pada tahun 1910 lebih dikembangkan lagi besar-besaran oleh Henry Ford. Mobil terus berkembang pesat sampai sekarang yang bertransformasi menjadi mobil yang sering kita pakai. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Shalom teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang keadaan aku belajar online.
Nah, jadi keadaan belajar onlineku, aku tuh sangat sekali senang dan bahagia. Nah, aku tuh diberikan nilai yang bagus, kadang juga nilainya yang turun jelek gitu, karena asal jawab tentang pelajaran itu ya. Nah, jadi kadang juga ada kendala gitu ya, kayak wifi-nya putus, jaringannya jelek gitu, sinyalnya nggak kuat atau sinyalnya jelek gitu ya. Nah, tapi tetap semangat belajar online karena Tuhan menolongku. Nah, aku juga pernah nih kangen sekolah karena bosan belajar di rumah terus, tapi tetap semangat belajar di rumah. Nah, itu saja yang mau aku sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita membaca cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama kembali untuk kami bisa membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua dan Tuhan berkati juga untuk kakaknya yang saat ini yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua apa kabar? Pasti semua baik ya? Wah, senang melihat teman-teman semua bisa luar biasa dan baik kabarnya ya. Nah, sekarang kakak ingin mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama cerita firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, teman-teman yang kakak kasih dalam Tuhan Yesus, tema kita saat ini adalah berkat untuk anak-anak. Sekali lagi kakak sampaikan, tema kita adalah berkat untuk anak-anak. Nah, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan berkat? Atau apa arti berkat itu sendiri? Ayo, siapa yang tahu? Oh, oke, ya. Jadi gini, berkat adalah segala sesuatu yang didapat atau yang dimiliki oleh manusia yang bersumber dari Allah, atau sesuatu hal kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, jadi teman-teman, itulah arti dari berkat yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Nah, setiap kita pasti mendapat berkat kan? Kita masih bisa bermain, kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur, kita masih bisa sekolah minggu saat ini. Meskipun hanya di rumah masing-masing. Itu sudah berkat yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan lebih lagi adalah nafas kehidupan yang tidak perlu kita bayar, ya, dengan apapun. Itu adalah berkat yang sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman, kakak melihat bahwa kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dan yang terutama di dalam firman Tuhan ini, dalam cerita firman Tuhan kita saat ini adalah Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus bangga, Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak. Akhirnya ia memberkati anak-anak karena mereka tulus datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, mereka memiliki motivasi yang benar. Mereka mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tanpa memiliki motivasi yang salah dan aneh-aneh. Ya, jadi anak-anak waktu itu mereka tidak memiliki motivasi yang salah, tetapi motivasinya benar, punya kerinduan yang tulus untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Bahkan ia tidak suka, Tuhan Yesus tidak suka jika ada orang yang menghalang-halangi untuk kita datang kepadanya. Untuk anak-anak itu datang kepadanya. Sekalipun murid-muridnya menghalangi orang-orang, tetapi Yesus tidak suka itu. Ia juga tidak suka jika anak-anak yang dikasihinya itu dimarah untuk datang kepadanya. Jadi, dia memberitahu para murid agar memberikan anak-anak kecil itu kepadanya. Dia mengatakan bahwa kerajaan surga milik orang-orang seperti anak-anak kecil ini. Tuhan Yesus pasti mengasihi kita semua. Tidak menjadi masalah siapa kita. Tidak menjadi masalah seperti apa kita. Tidak menjadi masalah di mana kita tinggal. Tetapi Yesus mengasihi kita yang mengasihi Dia. Yang mau datang kepadanya. Yang dengan tulus hati mau datang kepadanya. Bagaimana dengan teman-teman saat ini? Apakah motivasi teman-teman rajin datang sekolah minggu saat ini? Mungkin supaya dapat sepeda baru dari orang tua. Atau jangan-jangan supaya dapat HP dari orang tuanya.
Nah, ingat ya teman-teman, itu adalah motivasi yang salah untuk datang kepada Tuhan. Ya. Tetapi kakak katakan tadi bahwa motivasi kita rajin sekolah minggu sampai hari ini yaitu kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Maka kita pun mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang senang mau datang kepadanya. Bukan yang lain-lain ya. Jadi saat teman-teman mau tulus datang kepada Tuhan Yesus lewat sekolah minggu yang ada, maka Tuhan Yesus akan senang. Tuhan Yesus akan bangga, Ia akan mengasihi kita semua. Maka apapun keperluan kita, Tuhan Yesus akan berikan. Dan kita akan menjadi anak-anaknya. Ingat ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Teman-teman semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kakak juga. Kakak juga adalah anak pilihan Tuhan. Yang Tuhan kasih, yang Tuhan sayangi. Dan kita semua. Maka kita akan tahu semua yang kita miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Kehidupan kita, orang tua kita, rumah kita, dan semua mainan kita. Semua milik Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, jadi, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan semuanya bagi kita melalui doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Jadi cerita firman Tuhan di saat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan memberkati kita semua. Bahwa berkat-berkat yang ada saat ini itu adalah milik Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sudah bisa tahu ya bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan yang diberikan kepada kakak, yang diberikan kepada teman-teman semua. Maka untuk itu kita harus menghargai apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sebagai orang-orang yang dikasihi ya. Nah, ingat bahwa kita rajin sekolah minggu dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan mengasihi kita. Tuhan juga rindu kepada kita. Dan Tuhan juga akan menolong kita, memberkati kita, menjaga kita, melawat kita. Dan di saat-saat pandemi saat ini pun, perlindungan Tuhan pasti akan nyata dalam hidup kita ya, teman-teman. Nah, jadi cerita firman Tuhan kita saat ini yang terambil dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 mengajarkan kita bersama-sama bahwa kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan segala sesuatu untuk kita miliki. Dengan apa? Dengan doa-doa kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami senang, kami bersyukur saat ini. Karena firman Tuhan boleh menguatkan kami, firman Tuhan boleh menolong kami, dan firman Tuhan boleh memberkati kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami sujud menyembah Tuhan, Tuhan akan segera menolong kami dan Tuhan juga akan selalu memberkati kami semua. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang saat ini yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ini.
Biarlah Tuhan tolong, Tuhan mampukan, dan Tuhan berikan selalu kesehatan. Dan untuk kakak yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan saat ini, juga Tuhan boleh menolong dan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.